Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 956. Segala sesuatunya hampir berada dalam perencanaan Luo Xiu. Meskipun mungkin ada sedikit perubahan di sepanjang jalan, seharusnya tidak ada hal yang benar-benar di luar dugaan yang terjadi. Sebelum perang besar dimulai, Kardislar telah kembali bersama dengan para ahli dari ras iblis yang bekerja sama dengannya untuk menyerang klan Hong, Gerbang Bintang Sungai, dan Sekte Zantian. Karena klan Hong mengerahkan sebagian besar kekuatan mereka untuk menyerang klan Ji, benteng mereka di dalamnya kosong dan mudah diserang oleh Kardislar serta para ahli dari ras iblis. Benteng itu kini telah menjadi puing-puing. Apapun hasil dari perang ini, setidaknya fondasi klan Hong sudah hancur. Namun, untuk Gerbang Bintang Sungai dan Sekte Zantian tidak semudah itu. Meskipun mereka juga diserang, tetapi karena ada kekuatan tersembunyi yang menjaga di dalam, Kardislar dan para ahli ras iblis hanya dapat melakukan sedikit gangguan dan tidak mampu menembus pertahanan mereka. Serang, Situ Sengji bangkit dari tandunya dan meneriakkan perintah, seketika seluruh angkasa dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Semua, bertarunglah. Luo Xiu mengangkat tangannya dan memberikan perintah. Orang-orang yang telah dipersiapkan sebelumnya segera terbang melesat ke langit. Tetua dan Mei, sang leluhur dari Istana Wuliang, memimpin para tetua dan murid, bersama-sama menggerakkan Menara Wuliang. Menara tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan, memancarkan sinar yang sangat kuat dan menyapu segalanya dengan kekuatan yang tak terbatas. Dalam sekejap, para ahli dari Istana Wuliang dan klan Hong bertabrakan di angkasa. Pertempuran besar meletus di antara bintang-bintang, tetapi beberapa gelombang energi masih menyebar ke bintang Tianlu, menyebabkan gunung-gunung hancur, tanah berguncang, dan kehidupan lenyap dari ribuan mil sekitarnya. Begitu bentrok dimulai, puluhan prajurit tewas. Suara pertempuran menggema dengan keras, sementara berbagai kekuatan sihir, teknik rahasia, dan artefak memenuhi langit. Tubuh-tubuh yang hancur jatuh dari angkasa, mewarnai langit dengan darah. Pertempuran ini sangat brutal. Pemandangannya yang besar dan megah membuat darah para prajurit mendidih. Dalam medan perang ini, hanya ada satu pilihan, membunuh atau dibunuh. Hanya dengan menghabisi musuh, mereka bisa bertahan hidup. Boom! Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. Tetua dan Mei terlibat dalam pertempuran sengit melawan tetua Hong Jia di bagian atas angkasa. Area pertempuran mereka mencakup puluhan ribu mil. Tidak ada yang berani mendekat karena gelombang energi yang mereka hasilkan dapat dengan mudah membunuh seorang penguasa dewa. Hong San, tidak kusangka klan Hong kalian menjadi anjing peliharaan Gunung Yuanxi. Setelah menghabiskan bertahun-tahun untuk mencapai tingkat Kaisar Agung, kau masih saja mengibaskan ekormu untuk Gunung Yuanxi. Menyedihkan sekali, dan Mei mencemooh dengan dingin sambil menyerang dengan ganas. Namun, tetua Hong Jia tetap diam dan terus mengerahkan kekuatan kekacauan, menyerang tanpa ampun. Pada saat yang sama, Kaisar Agung Dunia Bawah juga memimpin pasukannya menyerang para ahli dari Sekte Zantian. Kaisar Agung dari Sekte Zantian yang tersisa tidak dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Zantian dari masa lalu. Dengan cepat, dia kewalahan dan terus terdesak mundur. Jangan takut, aku akan membantumu. Teriak penguasa Gerbang Bintang Sungai sambil mengerahkan sebuah sungai perak yang berkilauan dengan energi bintang. Namun, serangannya diblokir oleh sebuah roda berkilauan dengan 5 warna, yang merupakan piringan langit Manfa, artefak yang diwariskan oleh leluhur Manfa. Boom! Sebuah kekuatan besar melesat keluar dari istana di atas Gunung Yuanxi. Cahaya ilahi menerjang ke arah Kaisar Agung Dunia Bawah. Kau terlalu berani, Kaisar Dunia Bawah. Mati kau. Orang yang menyerang adalah Rong Tao dari Kuil Senyu, seorang ahli tingkat Kaisar Agung tahap akhir. Dia muncul sebagai kekuatan terkuat di medan perang, menakuti dan mengguncang semua orang. Rong Tao mengeluarkan pedang raksasa sepanjang puluhan ribu meter. Dengan sekali tebas, pedang itu memecah ruang angkasa. Bahkan sebelum pedangnya benar-benar tiba, banyak prajurit dari Kekaisaran Dunia Bawah sudah tidak mampu menahan tekanan dan tubuh mereka meledak menjadi serpihan. Enyah! Kaisar Agung Dunia Bawah mendengus dingin. Dia mengusir Kaisar Agung dari Sekte Zantian sejauh ribuan mil, lalu mengeluarkan sebuah peti mati hitam besar yang menggantung di angkasa. Bang! Pedang besar Rong Tao menghantam peti mati hitam itu, memancarkan suara yang mengguncang. Namun, peti mati Dunia Bawah tetap tidak bergerak, dengan mudah memblokir serangan tersebut. Apakah menurutmu tahap akhir Kaisar Agung sudah cukup kuat? Hari ini aku akan memberitahumu apa artinya menjadi Kaisar Agung sejati di tahap akhir. Kaisar Agung Dunia Bawah berteriak panjang, menggerakkan peti mati Dunia Bawah ke udara dan melepaskan kekuatan besar yang mengguncang seluruh angkasa.
Wajah Rong Tao langsung berubah. Berdasarkan informasi yang dia dapat, Kaisar Agung dunia bawah seharusnya baru pulih ke tingkat Kaisar Agung tahap pertengahan. Tapi mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat hingga ke tahap akhir? Bagaimana mungkin kekuatannya meningkat begitu cepat? Kardislar juga memasuki medan perang. Dia mengubah tubuhnya menjadi raksasa kekacauan dan menjadi mesin perang yang mengerikan. Dengan tubuh fisik yang kuat, dia dapat mengabaikan sebagian besar serangan dan dengan mudah melancarkan serangan dengan jangkauan yang sangat luas. Sementara itu, dari istana di Gunung Yuanxi, muncul satu sosok lagi dengan kekuatan Kaisar Agung Puncak. Dia adalah Lu Xiuwen, kartu truf terbesar yang dimiliki Situ Senji dalam pertempuran ini. Lu Xiuwen segera menghadapi Kardislar. Meskipun Kardislar adalah tingkat 7 Dewa Iblis, kekuatan dan kesadarannya yang dapat digunakan terbatas, sehingga dia tidak mampu mengalahkan Lu Xiuwen. Ketika melihat bahwa klan Ji tidak lagi memiliki seorang pun Kaisar Agung, Situ Senji tersenyum dingin sambil duduk di tandu dan terbang ke atas wilayah rahasia klan Ji. Luo Xiu, Situ Senji menatap ke bawah dan berkata dengan angkuh, terakhir kali, karena kehadiran dunia bawah, aku tidak dapat membunuhmu dengan tanganku sendiri. Hari ini, mari kita lihat trik apa lagi yang bisa kau gunakan. Hahaha, Tuan Situ memang sangat percaya diri. Metodeku sangat banyak, jauh melampaui imajinasimu, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Kalau begitu, beranikah kau keluar untuk bertarung denganku? Situ Senji tersenyum dingin. Mengapa tidak? Luo Xiu menjawab dengan nada acuh tak acuh. Kakak, Ji Hanyu menarik lengan baju Luo Xiu. Meskipun dia percaya bahwa kekuatan Luo Xiu sangat kuat, tapi bagaimanapun Situ Senji adalah seorang ahli tingkat Kaisar Tengah. Yan Yuer, Yan Siruo, dan yang lainnya juga maju ke depan, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Kakak, jangan pergi. Di dalam area rahasia ini, masih ada kekuatan besar milik klan Ji kita. Dia tidak akan berani masuk, kata Ji Hanyu. Memang benar, tapi jika aku tidak keluar untuk menghadapi Situ Senji, dia akan pergi membantu di tempat lain. Maka, orang-orang yang bertarung mati-matian untuk klan Ji kita di luar akan berada dalam bahaya. Luo Xiu menggelengkan kepala. Dia tentu saja tahu bahwa menjaga diri tetap aman di dalam area rahasia adalah yang paling aman dan paling masuk akal, tetapi dia tidak akan melakukan itu. Baik itu di sisi kuil Senyu tak terbatas, klanmu dari 1000 hukum, Kaisar Yoming, maupun Kardislar, semuanya mempertahankan keseimbangan. Jika dia tidak keluar untuk melawan Situ Senji, maka Situ Senji mungkin akan menjadi orang yang menghancurkan keseimbangan tersebut. Tenang saja, aku jarang melakukan sesuatu yang tidak aku yakini. Luo Xiu tersenyum sambil melihat ke arah para wanita. Tuan, biarkan aku ikut denganmu. Aku sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Jika menggunakan teknik penyatuan jiwa, aku mungkin dapat membantumu. Monster pelahap dewa melangkah maju dan berkata, tidak perlu. Dengan kekuatanku sekarang, bahkan teknik penyatuan jiwa tidak akan banyak meningkatkan kekuatanku. Luo Xiu tetap menggelengkan kepala. Di bawah tatapan dan kekhawatiran semua orang, tubuhnya melesat ke langit, meninggalkan area rahasia klan Ji. Para wanita tidak lagi mencoba mencegahnya, karena mereka sangat memahami sifat Luo Xiu. Jika dia sudah membuat keputusan, itu tidak akan mudah diubah. Selain itu, apa yang dikatakan Luo Xiu adalah kenyataan. Selain dirinya, tidak ada seorang pun di pihak klan Ji yang mampu menahan Situ Senji, seorang ahli tingkat Kaisar Tengah. Ketika Luo Xiu melangkah keluar dari area rahasia klan Ji, dia sudah mulai membakar darah esensinya. Api merah darah setinggi beberapa meter berkobar di sekeliling tubuhnya. Rambutnya pun berubah menjadi merah darah, seperti seorang sura dari neraka yang muncul setelah mandi darah, penuh dengan aura pembunuhan yang tak berujung. Di kejauhan, langit berbintang menjadi medan perang yang sangat besar yang jarang terlihat selama puluhan ribu tahun. Tak terhitung banyaknya prajurit bertarung dengan senjata, membunuh tanpa ampun. Yang terlibat dalam perang ini bukan hanya para kaisar dewa dan ahli tingkat kaisar. Bahkan dewa tertinggi, Kaisar Agung, hingga Raja Dewa, para murid dengan tingkat kekuatan lebih rendah, semua turut bergabung di medan perang. Tubuh-tubuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, terhempas ke tanah, mewarnai langit dan bumi dengan darah. Pemandangan yang kejam sekaligus megah, membuat orang-orang hanya bisa menghela napas. Ketika Luo Xiu berjalan sendirian untuk menghadapi Situ Senji, orang-orang di dalam area rahasia klan Ji juga bergegas keluar dan bertarung. Perang ini tidak bisa dihindari oleh siapapun, bahkan Yuer, sebagai pemimpin klan Ji generasi ini, harus turun langsung ke medan perang. Luo Xiu, meskipun kau menguasai hukum kehidupan dan bisa membakar darah esensi untuk meningkatkan kekuatan, tapi level kekuatanmu terlalu rendah. Bahkan jika membakar darah esensi, kau hanya bisa mencapai tingkat Kaisar Dewa akhir, yang sama sekali bukan tandinganku. Situ Senji menatap Luo Xiu dari atas, tatapan matanya dipenuhi niat membunuh yang tanpa keraguan. Bukankah kau bilang kau punya banyak metode? Aku akan memberimu kesempatan itu hari ini.
Tunjukkan semua kemampuanmu sekarang, jika tidak, sekali aku menyerang, kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Sambil berbicara, Si Tu Sengji mengangkat tangannya. Gunung Yuanxi melayang di udara, dan setiap prajurit yang menghalangi jalannya akan hancur berkeping-keping hanya dengan sedikit benturan, bahkan tulang belulang mereka pun lenyap. Gunung Yuanxi menggantung di atas kepala Si Tu Sengji. Itu adalah artefak kelas 7 dengan kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan Si Tu Sengji di tingkat Kaisar Tengah yang mengendalikannya, dia bahkan dapat mengeluarkan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan seorang ahli tingkat Kaisar akhir. Mendengar perkataan itu, Luo Xiu tertawa. Dia tidak menyangka Si Tu Sengji akan mengatakan hal seperti itu. Apakah dia benar-benar sangat percaya diri, atau dia hanya gila? Kau yakin ingin aku menyerang lebih dulu? Mata Luo Xiu menyipit sedikit. Jika dia berada di posisi yang sama, dia tidak akan membuang waktu. Dengan berbicara dan langsung menyerang. Benar, aku memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Si Tu Sengji duduk di tahtanya sambil tersenyum dingin. Dia bukan percaya diri terhadap dirinya sendiri, tapi terhadap Gunung Yuanxi. Gunung Yuanxi memiliki kemampuan khusus dalam penindasan dan pertahanan. Bukan hanya Luo Xiu, bahkan seorang ahli tingkat Kaisar Puncak seperti Lu Xiuwen pun tidak akan bisa menembus pertahanan Gunung Yuanxi dan melukai dirinya. Luo Xiu tersenyum. Karena Si Tu Sengji telah memberinya kesempatan, tentu saja dia tidak akan menolak. Weng, Luo Xiu membuat tanda tangan dengan kedua tangannya, menggunakan jalan tanpa bentuk untuk mengembangkan teknik Lanji. Pada saat yang sama, patung-patung leluhur di alun-alun depan aula besar di dalam area rahasia Lanji mulai beresonansi dengannya. Di antara semua patung tersebut, yang paling kuat resonansinya adalah patung Ji Wushuang, salah satu dari 3 patung leluhur terkuat Lanji. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya bergetar. Patung Ji Wushuang menghilang dari alun-alun dan dalam sekejap muncul di samping Luo Xiu. Riak di ruang sekitarnya memperlihatkan sosok seorang wanita dengan wajah dingin, mengenakan gaun panjang. Ini adalah wujud Ji Wushuang. Patung itu telah dihidupkan kembali, menampilkan sosoknya, membuat Luo Xiu merasakan sesuatu yang familiar namun asing. Familiar karena dia mengenal Ji Wushuang. Asing karena ini hanya sebuah patung, sedangkan Ji Wushuang yang sebenarnya telah gugur bertahun-tahun yang lalu. Meski dia terlahir kembali, mungkin saja dia tidak lagi menjadi dirinya yang dulu, sama seperti Luo Xiu. Siapa kau? Si Tu Sengji yang tadinya duduk di atas tahtanya kini berdiri dengan terkejut. Ketika wanita di samping Luo Xiu tiba-tiba muncul, dia merasakan aura yang sangat berbahaya, bahkan membuat bulu kuduknya merinding. Dengan tingkat kekuatan yang dimilikinya, jarang sekali dia merasakan perasaan seperti ini. Namun, kenyataan bahwa dia merasakannya sekarang berarti wanita ini memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam hidupnya. Bersambung.